Oke, jadi kita melanjutkan saja materi yang sebelumnya lagi tentang objek dan kelas itu. Tapi nanti kita akan langsung membuat contoh kasus ditampilkan di dalam UI berbentuk list view. Jadi mungkin kalian biasa kalau lihat seperti beberapa aplikasi itu dia itu berbentuk kayak daftar produk seperti itu. Saya coba jalankan dulu. Pertama project baru. Hmm, Oke, kita buat project baru dulu. Ada yang sudah coba-coba kemarin tentang itu kelas dan objek? Belum ada? Coba-coba sendiri penggunaannya mungkin. Coba running dulu. Nanti sambil menunggu prosesnya, saya mau infokan nanti finalnya kita itu, saya sudah tanya sama Pak Rahmat kalau praktikum itu dia finalnya itu diganti dengan tugas besar. Jadi nanti untuk kelas ini juga nanti finalnya itu juga tugas besar ya. Terus juga masalah PC di lab itu yang dari kemarin sempat diinfokan bahwa tidak ada wifi-nya di situ. Itu Pak Rahmat bilang nanti minta saja ke staffnya, karena memang sengaja katanya tuh disimpan dulu, tidak semuanya dipakaikan ke dalam PC lab. Jadi kalau misalnya ada yang kebutuhannya untuk internet, nah itu nanti bisa diinfokan ke staffnya supaya bisa dipakai. Buat yang tidak ada atau belum punya laptop, nah itu mungkin bisa belajar-belajar di lab, nanti tinggal info saja ke bagian staffnya supaya bisa dipinjamkan. Ini sudah ada ya. Jadi ini misalnya kita nanti buat aplikasi daftar produk ya. Ini contoh kasusnya, nanti aplikasi daftar produk. Sebelah kanan sini adalah bagian penampilannya. Ini terpotong. Sini saja. Oke. Selanjutnya seperti biasa ya, kita akan membuat sebuah page. Oke, kita buat sebuah folder pages di sini. Kemudian satu file baru lagi kita akan namakan adalah daftar produk .dart ya, seperti itu. Kemudian kita buat kelas stateful widget namanya daftar produk ya. Kemudian di bagian sini scaffold app bar. Kemudian title-nya adalah ini teks daftar produk. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah body. Kita pakaikan saja dulu center. Kemudian child. Sini nanti adalah isi dari daftar produk. Untuk judulnya kita ubah saja dengan produk saja. Ini sudah berapa orang yang join? Hanya 1, 2, 3, 4. Hanya 4 orang. Oke. Yang lain tidak join dari HP begitu? Untuk bisa
melihat dengan jelas mungkin? Hah? Minta update. Oh, zoomnya minta update. Oh, ya sudah. Tapi jelas di ini jelas tidak? Apanya lumayan? Teksnya kelihatan jelas tidak? Di tidak. Nah, begini jelas. Kelihatan jelas kalau begini? Sedikit lagi. Begini kelihatan. Jelas kalau begini? Oke, saya agak kesulitan sekarang mengetik. Kalau gitu saya perbesar saja dulu ininya, Visual Studio Code-nya, ya. Oke. Nanti baru kita tampilkan outputnya. Oke. Tidak bisa lagi diubah ini. Ini saya stop, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita akan buat dulu sebuah halaman apa namanya, halaman produk, ya. Susah juga kalau begini. Oke, ini halaman produk. Kalau bagian outputnya di sebelah kanan kelihatan tidak? Kelihatan? Mana pin ini, pin? Oke. Oh ya. Oke. Ini kita kasih judulnya itu adalah produk, ya. Kemudian di bagian mainnya ini, karena ini kan kita kasih judul produk tapi di sini belum berubah. Isinya juga isi dari produk, dari daftar produk juga tidak berubah itu karena di mainnya itu bagian main ini my app, kemudian mainnya ini itu dia tidak memanggil yang namanya halaman daftar produk. Jadi kita akan ganti di sini dengan daftar produk seperti ini. Oke, sudah berubah di sebelah ini. Oke. Kemudian ini kelas my homepage saya hapus saja. My homepage ini saya hapus. Nah, kemudian nanti di sini itu akan berisikan item-item atau daftar-daftar produk yang misalnya kita itu sudah lakukan penginputan daftar produk, ya. Saya coba kasih contoh itu apa ya? Misalkan ini nanti saya coba kasih contoh kurang lebihnya. Kurang lebihnya nanti mirip seperti ini. Jadi ini GoResto ini sebenarnya aplikasi yang sementara saya buat, ya. Aplikasi yang tujuannya itu nanti dipakai di restoran-restoran atau kafe. Nah, nantinya itu di metodenya itu adalah sistem aktivasi atau langganan. Jadi langganan itu adalah langganan misalnya kayak tahunan atau bulanan atau dipakai selamanya. Oke, nanti di sini misalnya aplikasi ini nanti ada kayak ini daftar produk, ya. Atau ada kategori produk kayak makanan, ya. Nanti ada detail-detailnya juga. Kemudian nanti ada juga kayak daftar produk seperti ini. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Tapi nanti kita tidak akan dulu buat yang sampai kompleks yang ada warna-warni seperti ini. Kelihatan jelas tidak? Jelas ya, yang di emulatornya ini. Nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ada nama, nanti ada di bawahnya lagi itu ada kategorinya apa, kemudian di bawahnya itu ada harganya berapa, seperti itu ya. Kemudian nanti kita akan buat misalnya ketika diklik salah satu ini nanti muncul detailnya seperti ini kurang lebih, ya. Kurang lebih muncul seperti ini. Ada penginputannya. Nah, nanti tapi kita belum menggunakan metode seperti namanya kayak hapus, kemudian yang namanya kayak apa namanya kayak tambah. Nah, itu belum ada karena untuk mencapai ke tambah produk, kemudian nanti ada lagi seperti hapus produk itu
menggunakan database lokal di dalam device. Nah, karena kalian tidak bisa menjalankan emulator di sana, jadinya nanti item-item seperti ini nanti kita tidak menggunakan database, tapi menggunakan nanti adalah sumbernya dari internet. Ya, sumbernya nanti dari internet. Tujuannya apa? Tujuannya kalian bisa melakukan integrasi. Kalau ini integrasinya ke database lokal, nanti integrasi ke database yang online. Seperti itu, ya. Oke, kurang lebih nanti tujuannya seperti ini. Kita akan buat. Kemudian contohnya misalnya juga di sini kayak ada apa ya? Aduh, tidak ada lagi. Misalnya kayak arus kas. Nah, kayak gini juga kurang lebih seperti ini. Menggunakan juga kayak list view juga seperti ini, ya. Seperti ini juga list view, kayak ada list date seperti ini. Kemudian kayak kategori kas di sini juga misalnya ada judul, ada keterangan di bawah. Nah, itu juga menggunakan list view, ya. Dan nanti kita untuk mempermudah kita akan menggunakan yang namanya adalah kelas atau objek yang pekan lalu sudah sempat disinggung, ya. Oke, kita tinggalkan dulu ini emulatornya. Kita kembali ke Chrome saja. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya daftar produk, ya. Kita sudah punya daftar produk seperti ini. Halaman daftar produk yang judulnya adalah produk. Selanjutnya kita akan membuat sebuah folder lagi, misalnya namanya itu adalah models. Biasanya kelas atau objek yang kemarin kita buat itu biasanya disebutkan sebagai namanya adalah models, ya. Models tujuannya untuk pemodelan data, ya. Kita akan membuat model datanya itu seperti apa, itu biasanya dinamakan model, ya. Kemudian saya buat file baru lagi di dalam models, kemudian disebutkan dengan produk model.dart, ya. Namanya seperti ini. Apakah wajib kita meletakkan semua file-file ini ke dalam sebuah folder yang terpisah seperti ini? Sebenarnya tidak, ya. Kalau saya mau letakkan produk model di dalam sini pun juga tidak ada masalah, ya, sejajar dengan main.dart ini, ya. Hanya saja akan menjadi lebih rapih ketika kita menempatkan file-file ini sesuai dengan fungsinya. Misalnya pages ini, folder pages ini berfungsi untuk menampung file-file yang sifatnya adalah halaman, ya, yang dilihat sama user. Kemudian model ini ditempatkan ke dalam folder models karena dia ini tidak dilihat oleh user. Oke, dia ini ibaratnya seperti bagian backend-nya lah, bagian sisi logiknya di sini nanti, ya. Kemudian saya buat dulu sebuah kelas, ya. Kelas namanya kelas produk seperti ini. Produk model. Ini saya namakan di belakang model, kemudian ini daftar produk page. Ini nanti namanya itu adalah daftar produk page, ya. Jadi biasanya saya itu menggunakannya itu di belakangnya itu sesuai dengan apa fungsinya. Kemudian produk model, nah ini kelas produk model, ya. Nah, misalnya kalau produk itu biasanya apa, dia akan menampilkan namanya kode barang, ya, kode item seperti itu. Berarti kita akan pakai string kode, kemudian titik koma sini, kemudian string ini kita pakai final saja, kemudian final string nama, kemudian final string misalnya kategori, kemudian final string harga. Harga itu bukan string tapi pakai double harga. Kemudian final integer stock. Oke. Nah, nanti di dalam sini ini kan merah-merah. Kenapa ini merah-merah? Karena dia itu harus disertakan di dalam yang namanya adalah construct atau diinisialisasikan, ya. Tapi kita bisa pakai saja, misalnya kalau kalian pakai Visual Studio Code itu ada bisa langsung pakai generate constructor seperti ini. Nah, dia akan bentuk seperti ini, ya.
Dia harus menggunakan seperti ini. Tujuannya adalah ketika dipanggil ketika dipanggil ini produk class model, kita harus mewajibkan supaya kode, nama, kategori, harga, dan stok itu harus dimasukkan ke dalam produk model ini. Ini saya tipe kayaknya. Produk. Oke, sorry. Produk ya. Oke, kita sudah buat model datanya sudah. Kita juga sudah punya UI-nya ini. Sekarang kita akan buat yang namanya sebuah list ya, sebuah list data ya. Kita akan buat list of produk model sama dengan array saja seperti ini, unexpected text. Kenapa ada unexpected text? Oh sorry, list of product model, kemudian nama variabelnya apa, misalnya daftar produk. Oke. Nah, sama dengan ini adalah ceritanya adalah array kosong. Oke. List of product model, kemudian nama variabelnya apa, kemudian ini array kosong. Sama saja dengan pembahasan sebelumnya. Misalnya kalau kita mau menggunakan string, list string daftar nama sama dengan seperti ini. Oke. Atau list of int daftar nilai sama dengan seperti ini. Oke. Oke. Saya tahu mau mencari kesebesaran ini. Oke, seperti ini kayaknya. Oke, jadi kita sudah buat list of product model ya. Product model itu adalah kita buat ibaratnya kita buat tipe data baru. Ya, ini kan tipe data string bawaannya Dart atau Flutter. Tipe data int bawaannya Dart. Kemudian tipe data product model. Product model itu adalah tipe data yang kalian buat sendiri sesuai dengan kebutuhannya kalian. Ya, kebutuhan kalian dalam membuat aplikasi ini. Ya, sekarang kita akan isi langsung saja ya. Kita akan isi langsung saja ini. Misalnya seperti ini. Oke. Ini cara menambahkan langsung datanya ke dalam tipe data seperti ini, variable list yang kalian buat. Atau bisa juga kalau kemarin misalnya kayak daftar nama sama dengan Budi, kemudian Anto, kemudian Aco, seperti itu. Atau nilai misalnya kayak 80,90,60. Nah, karena ini kan integer, jadi langsung diberikan saja nilainya. Oke, ini string, langsung diberikan saja nilainya. Bagaimana dengan kalau sebenarnya kalian punya tipe data produk model ini? Ya, kalian langsung saja isikan nilainya di sini. Tapi kalian harus panggil dulu produk model. Oke. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Jangan lupa ini setiap nilainya itu dipisahkan dengan koma karena ini adalah array. Oke. Nah, misalnya kode barang atau kode produk misalnya P001, kemudian namanya itu adalah misalnya adalah buku tulis. Oke, kategorinya adalah ATK. Kemudian harganya misalnya adalah 5.000, stoknya itu misalnya ada 300 ya. Itu kita sudah punya sebuah data produk yang namanya adalah buku tulis, tapi itu baru satu. Kita bisa tambah lagi. Nah, P002 namanya misalnya adalah pensil. ATK lagi, harganya misalnya 2000, stoknya hanya 30. Kemudian kita tambah lagi misalnya P003 misalnya pulpen ATK juga. Kita kasih nama lain lagi misalnya misalnya apel, kategori buah, harganya mungkin 7000, stoknya 30 ya. Nah, seperti ini misalnya kita contoh pakai 3 data ya. Nah, sekarang kita sudah punya struktur data atau kelas produk model. Kita sudah punya modelnya. Kita sudah punya UI-nya ini, halaman. Kita juga sudah punya datanya. Oke, datanya kita sudah punya nih. Oke, sebanyak 3 data produk. Sekarang kita akan menampilkan ke dalam si UI-nya ini ya. Nah, kita bisa pakai yang namanya list view seperti ini. Oke. Bisa pakai list view
bisa juga pakai list view builder. Oke, kalau list view itu biasanya kita menggunakan itu ketika kita ingin menambahkan UI-nya secara manual. Dalam artian list view yang seperti ini, list view yang seperti ini biasanya kita akan menambahkan secara manual karena children-nya ini kita sendiri yang tentukan, ya. Dan isi dari list view ini bisa saja berbeda-beda. Misalnya ada elevated button seperti ini. Saya coba contohkan dulu. Kemudian text button. Nah, ya. Kalau kalian lihat di sini ada button. Kemudian juga bisa pakai yang namanya teks lagi. Ya. Teks seperti ini. Oke, ada button, ada teks. Jadi dia bisa berbeda-beda. Tetapi karena kita ingin menampilkan itemnya ini seragam ke dalam sebuah daftar atau di dalam list view ini, berarti kita akan menggunakan yang namanya adalah list view builder. Mungkin kemarin yang kerjakan tugas sudah ada, saya lupa siapa namanya, ya. List view builder, ya. Kemudian kita lihat propertinya itu adalah function callback. Jadi kita bisa pakai kontrol spasi, ya, kontrol spasi. Kita pilih yang kedua ini. Oke. Kita pilih yang kedua ini. Nah, kemudian kita lihat lagi list view builder ada apa saja. Dia itu nanti ada yang namanya juga item count. Item count itu nanti kita isi sesuai dengan panjangnya atau berapa banyak data yang ada di dalam variabel daftar produk atau array-nya itu. Jadi item count ini kita akan pakai daftar produk titik length. Artinya kita akan mendapatkan jumlah data dari sebuah list atau array daftar produk tadi, ya. Nah, karena kita tadi punya ada 3 data, berarti nilai dari item count ini adalah, saya kasih komentar sini, adalah 3 data. Oke, atau produk. Oke. Nah, kemudian di dalam item builder ini, item builder itu fungsinya untuk membuild atau membangun item-itemnya yang tadi itu sesuai dengan berapa banyak item yang ada di dalam list view ini. Berapa banyak item itu adalah berdasarkan pada item count-nya ini, ya. Product length ada 3. Kemudian kita akan menggunakan return karena item builder ini dia itu tipenya adalah widget. Jadi kita akan lakukan return. Widgetnya apa? Widget itu bisa berupa teks, oke, bisa berupa button, oke, bisa berupa button elevated button seperti ini juga bisa, ya, seperti ini tadi yang sebelah kanan. Nah, tetapi karena kita menggunakan list view builder, maka nanti yang kembali itu hanya satu jenis widget saja. Oke, jadi kita akan pakai di sini misalnya list style. Oke, misalnya kita akan pakai di sini list style. Contohnya saja kita akan menampilkan title-nya itu adalah text. Oke, sebelumnya kita akan mengambil dulu satu persatu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam list style ini, kita akan ambil dulu satu persatu dari setiap produk ini. Oke, list view builder itu seperti kita melakukan perulangan, ya. Yang penting kita tentukan berapa jumlah datanya, ya. Sama kayak misalnya kalau kalian pakai kayak kalian pakai for, misalnya for integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil daripada daftar produk titik length i plus plus, seperti itu. Oke, dia mirip-mirip seperti ini. Daftar produk dot length ini menjadi kunci, ya. Nah, kemudian kan biasa di produk lagi itu produk model seperti itu kan. Produk sama dengan daftar produk i. Nah, ini kita akan pakai juga sama saja seperti di sini. Nah, tapi kita tidak pakai i, tapi kita pakai index. Ada indeks di sini. Kemudian kita gunakan indeks. Oke. Ya, jadi pertanyaan, apakah bisa indeks ini diganti dengan i? Bisa. Ini ganti i, ini ganti i. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya daftar produk untuk setiap indeks ini. Oke, saya ganti saja dengan i ini dengan indeks saja. Oke. Daftar produk untuk indeks. Misalnya kalau dia indeksnya itu indeks 0, ya berarti dia akan ambil yang produk yang buku tulis. Kalau indeksnya itu adalah 1, dia akan ambil pensil. Kalau indeksnya itu adalah 2, dia akan ambil apel, ya, seperti itu. Kemudian kita sudah punya produk ini.
Nah, teksnya adalah produk titik nama. Kemudian misalnya subtitle ini tipenya juga adalah widget. Kita akan pakai dulu misalnya produk titik kategori. Oke, returnnya ini pakai titik koma saja. Kita coba save. Nah, dia akan sudah muncul seperti ini. Oke, sampai sini ada yang paham? Oke, kalau kita mau buat dia agak bermodel sedikit, kita bisa bungkus pakai namanya card. Jadi dia sudah muncul seperti ini. Sampai sini ada yang paham? Atau ada yang tidak paham? Nah, saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi. Kita punya sebuah page, ya. Page ini namanya daftar produk page. Oke. Untuk menampilkan data yang kita punya terkait produk ini. Oke. Kemudian kita punya sebuah model atau kelas atau objek, ya, namanya adalah produk model. Produk model ini berfungsi untuk membuat bentukan data atau sebuah struktur data dari produk ini, ya. Kode, nama, kategori, harga, dan stok. Oke, kemudian kita mewajibkan semuanya ini, ya. Kalau kita tidak mau mewajibkan, berarti kita bisa bilang integer nullable, kemudian stock, double juga ini nullable. Oke, kemudian required-nya ini kita hapus. Oke, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di dalam bagian daftar produk page ini kita akan memberikan nilai. Karena tadi harga dan stok itu nullable, ya, nullable. Jadi harga dan stok ini tidak wajib. Oke, bisa dikosongkan. Oke, kita kembali lagi ke materi tipe data. Tipe data itu ada nullable. Tapi kalau misalnya harganya saya tidak jadikan nullable, saya hapus tanda tandanya ini. Nah, ini menjadi error karena dia harus wajib. Berarti ini harus isi dengan required. Nah, di sini pasti error. Kenapa? Karena parameter harga itu adalah wajib. Berarti kita harus sertakan harga di sini 5.000. Di sini juga harga 4.000 misalnya. Sini juga harga 7.000. Oke, seperti itu, ya. Paham ya? Kalau paham angguk-angguk kepala. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa ketika kita menggunakan sebuah tipe data kayak seperti ini, ya, kita itu misalnya anggap saja pada saat awal itu kita tidak pakai stok dulu. Ya, tidak pakai stok dulu. Ya, ini kan masih aman. Kemudian kita mau menambahkan lagi sebuah data baru lagi. Misalnya kayak tadi final int itu, ya, stok. Nah, dengan penambahan ini semua aplikasinya tidak error, ini kode-kodenya tidak error. Kenapa? Kita bisa buat saja sebagai nullable. Oke, kecuali kita buat sebagai variable yang wajib. Nah, baru itu error semua nanti. Kita sini juga buat required. Di sini error. Ketika produk model ini dipakai juga di transaksi, kemudian dipakai juga misalnya di bagian modul stok, nah itu pasti akan error juga seperti ini, warna merah pasti semua, ya. Nah, caranya adalah kita bisa pakai saja seperti ini, integer nullable, kemudian di sini jangan required supaya aman, ya. Nanti kalau misalnya ternyata pensil ini dia ada harganya, baru kita ada stoknya, baru kita pakaikan stok. Stoknya itu misalnya tadi 20. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian UI-nya ini kita pakai list view.builder, ya. List view.builder ini artinya widget list view yang nanti ada sebuah buildernya, atau dia akan membentuk sebuah membentuk beberapa widget yang ada di dalam list view ini berdasarkan dengan item count, jumlah data yang ditempelkan ke dalam si list view builder ini, ya.
seperti itu. Nah, item buildernya ini berfungsi untuk membangun widget yang sudah di set ke dalam list view-nya itu, ya. Kita pakaikan ini list item buildernya ini, nanti kita pakai produk, ya, produk model. Kemudian produk modul di sini karena dia produk. Nah, kalau kita bicara masalah daftar produk berarti itu banyak. Tapi kalau kita bicara hanya sebut produk saja, itu artinya hanya satu. Makanya kita akan ambil daftar produk punya indeks, ya. Karena di dalam list view ini dia hanya bisa menampilkan seperti card-card ini saja. Satu-satu widget saja di dalamnya. Jadi seperti ini. Nah, misalnya saya tambah lagi produk model ini, saya tambah lagi misalnya P004. Di sini namanya jeruk. Harganya itu mungkin kayak 6.500. Nah, ketika saya save, nah ini sudah bertambah lagi jeruk lagi. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin tampilkan kodenya dan harganya serta stoknya. Bagaimana caranya? Berarti title ini kita bisa buat berbentuk row. Kita bungkus ke dalam sebuah row seperti ini. Kemudian di sini ada teks produk titik kode. Kemudian pakaikan koma. Nah, seperti itu. Ya. Sudah ada kelihatan. Kemudian kita kasihkan saja spasi, misalnya size box width-nya itu misalnya 20 supaya ada jarak seperti ini, ya. Oke, kemudian lagi sekarang ATK ini ATK buah itu kita mau tampilkan juga ada harga di sampingnya. Kemudian ada lagi ada stok lagi di sampingnya. Berarti subtitle ini kita tampung dengan yang namanya adalah row lagi. Kemudian kita pakai produk titik tadi harga. Nah, harga ini kenapa dia ada merah-merah seperti ini? Karena harga ini tipenya adalah double. Oke, cannot be assigned to the parameter type string. Tipe data double tidak bisa dimasukkan ke dalam teks karena teks ini untuk parameter pertamanya itu adalah string. Berarti kita bisa pakai titik to string. Jadi dia akan konversi dari yang tadi number menjadi string. Kemudian ada lagi namanya stock. Oke. Nah, seperti ini sekarang. Kita pakaikan saja lagi jarak. Nah, seperti itu. Kurang lebih, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini 0000 ini karena dia itu adalah itemnya adalah nullable. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa coba seperti ini. Di produk model ini kita kasih nilainya itu sama dengan 0. Nah, oke, artinya kita memberikan nilai awal karena dia kan nullable. Ketika tidak diberikan nilai, maka dia secara default itu adalah null. Tapi kalau kita bilang di dalam construct ini disebut sebagai construct. Di dalam construct ini kan tidak wajib. Oke, tapi kita bisa set default value-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Jadi dia akan menjadi 000 seperti ini. Ini ada 20, stoknya 20. Ya. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita men-set kategori, kemudian harga, kemudian stoknya ini berjejer ke bawah, bukan berjejer ke kanan. Nah, ini kita ganti dengan kolom. Seperti itu. Kemudian bagian cross alignment itu ada artinya cross itu artinya rata secara horizontalnya itu kita set sebagai cross alignment start. Nah, dia akan rata kiri, ya. Nah, di sini kita bisa bikin misalnya kategori titik 2 seperti ini. Nah, terbalik. Sama saja ini lebih ke materi-materi sebelumnya. Oke, sini harga. Kemudian di sini stok. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau masih belum paham?
Bagaimana? Oke, oke. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Akhirnya. Oke, ini misalnya ini juga kita bisa kasih jarak di dalam list view builder, kita bisa kasih padding, edge inset, titik all misalnya 16. Nah, ini sudah ada jarak kiri, jarak atas 16, jarak kanan 16, dan nanti jarak bawah ini juga 16. Oke, kita tambah lagi itemnya banyak-banyak lagi. P005 misalnya, apalagi ya, misalnya apa namanya, Hot Wheels, misalnya mainan, harganya misalnya 6.500. Hot Wheels itu misalnya, karena ini mainan biasanya mahal. Terus 006 itu Barbie mainan juga. Save lagi. Nah, satu lagi kita lihat dia mentok di bawah atau tidak. Nomor 7, apa namanya lagi tuh, apa, waduh, Life Boy sabun 7.000 misalnya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini sudah bisa di scroll ini. Kenapa ini tidak mau? Nah, loh, tidak mau dia. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa dia ini tidak bisa scroll. Ini saya crash atau bagaimana ini? Oke, ini dia tidak bisa di scroll. Sekarang kita coba pakai sebuah apa namanya, expanded. Coba. Oke, sorry, agak aneh dia. Sebentar, kita coba jalankan di emulator. Saya baru ketemu dia tidak bisa scroll. Harusnya kalau list view builder itu dia langsung scroll. Kalau list view builder dia itu harusnya langsung seperti ini, dia bisa di scroll seperti ini. Karena ini juga pakai list view.builder. Kita coba running di emulator dulu, takutnya nanti masalah di browser. Tapi kalian paham ya tentang masalah produk-produk yang objek kelas ini, kalau kita langsung implementasikan ke dalam penggunaan data dan UI-nya. Ya, oke. Ya. Jadi mungkin kemarin ada yang buat kasus seperti ini juga di tugas daftar produk ya. Penggunaannya seperti ini kemarin ya. Sebenarnya kalian bisa, nanti kita coba juga melakukan penambahan data, tapi itu nanti lebih ke penggunaan database soalnya. Nanti kita coba dulu, siapa tahu bisa seperti ini. Nanti kita coba-coba. Nah ini bisa di scroll ini ya. Ya, kalau kalian nanti bisa scroll, tapi di browser tadi tidak mau scroll. Kita coba cari dulu sekali. Kalau memang tidak bisa, nanti saya akan coba carikan di luar jam kuliah kenapa di browser tidak mau scroll tapi di emulator bisa scroll. Tujuannya supaya kalian nanti bisa pakai ya. Saya coba sekali dulu di browser. Kalau ternyata masih tidak bisa, kita skip dulu masalah yang itu. Takutnya masalah ada isu di browser ya. Sambil nanti saya cari salah. Saya cari kenapa dia tidak mau di browser untuk scroll, supaya kita tidak buang waktu. Karena kita mau masuk lagi di halaman selanjutnya, itu adalah halaman detail produk ya, seperti itu nanti. Sebentar.
tidak mau ya. Apa karena ini dia di zoom? Mungkin karena dia di zoom sepertinya. Coba saya tambah lagi satu. Oke, tetap tidak mau. Kita coba dulu satu kali. Kalau memang tidak mau, baru kita lanjutkan ke menampilkan detail ya. Container, kemudian ini expandable. Oke, tetap error. Ini alternatif kedua, pakai single child scroll view. Di dalamnya itu ada list view builder, tapi kita pakai yang namanya string warpnya itu kasih true. Tidak mau juga. Tidak mau juga. Oke, saya tidak tahu kenapa di browser tidak mau. Nanti saya coba carikan, coba cari tahu kan kenapa di browser tidak mau, dan carikan solusinya supaya kalian juga bisa pakai nanti. Misalnya kayak materi selanjutnya kalian pakai latihan atau dipakai untuk misalnya siapa tahu tugas besarnya kalian menerapkan seperti ini. Oke, jadi saya hapus dulu ini. Kemudian saya kurangi saja datanya. Oke. Mungkin nanti kalian bisa coba juga, siapa tahu di browsernya kalian aman, di browsernya saya tidak mau. Oke, sekarang kita sudah punya daftar ini. Misalnya di daftar ini kita hanya menampilkan kode barang, nama barang sama kategori saja ya. Kita tidak usah tampilkan harga dulu. Harga ini kita tidak usah tampilkan. Nanti masalah harga itu kita tampilkan di bagian detailnya. Ya, seperti itu. Misalnya ini kita pakai style, text style, apa tadi, font weight, itu font weight.bold. Oke, seperti ini ya. Misalnya simpel-simpel saja seperti ini ya. Nah, nanti kalau contoh kasus yang tadi ini, misalnya ini adalah daftarnya ya. Misalnya ini adalah daftar, kayaknya bisa dikasih besar ini. Misalnya ini adalah daftar, kemudian ini adalah detailnya. Tapi nanti detailnya tidak berbentuk seperti murni input-input seperti ini. Nanti dia mungkin hanya seberupa, kita cobalah ya, kita coba seperti ini. Ada nama, ada kategori, ada harga, dan lain-lain. Kita coba ke dalam browsernya. Berarti kita membutuhkan sebuah page baru lagi, dinamakan sebagai, di sini kita bilang sebagai detail product page.dart. Oke, kemudian kita pakai stf detail product page. Kemudian di sini kita pakai scaffold app bar, kemudian title text, namanya adalah detail product. Kemudian kita pakai body. Nah, bodinya ini nanti kita pakai list view juga, bisa juga kolom. Tapi kalau kolom kita harus bungkus dengan namanya single child scroll view. Kalau list view dia sudah bisa langsung ada scrollingnya itu. Oke, kemudian nanti di sini ada children. Ya. Nah, selanjutnya di sini, oke, karena ini kan ada card, ini untuk item-itemnya ini. Tujuannya ketika kita mengklik salah satunya ini, nanti dia akan mengarah ke halaman detail produk ini, kemudian menampilkan harga dan harga dan stok ya, seperti itu. Berarti dari widget list style ini kita akan menambahkan lagi namanya on tab. Oke, kemudian navigator titik off context, navigator, salah. Navi titik off context titik push, kemudian material page route, ini langsung saja pakai seperti ini. Kemudian detail product page ya, seperti ini. Oke. Nah, ada sebenarnya cara yang mungkin lebih simpel kalian bisa pakai ya, yaitu navigator.off context ini kalian bisa copy ya, atau cut
ini ada sebuah, mungkin bisa dibilang sebuah teknik ya, supaya kalian tidak terlalu panjang lagi mengetikkan itu. Mungkin kalian bisa mempersingkat dengan cara seperti ini, ke page seperti itu. Oke, kita akan coba, ini salah satu trik juga. Misalnya kita akan coba sini. Di dalam main.dart ini kita bisa apa namanya, tambahkan sebuah void misalnya ke page. Oke. Kemudian apa namanya, widget seperti ini. Di pertama itu ada dulu, pertama build context. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil ke page, konteksnya apa, kemudian detail product page. Oke, kita coba apakah bisa. Nah, dia ke detail produk. Oke, nih dia ke detail produk ya. Oke, jadi yang sebelumnya kalian pakai itu kayak panjang sekali, di beberapa step-step code kalian panggil panjang sekali. Nah, kalian bisa buatkan sebuah fungsi ya, ini sebuah fungsi misalnya ke page. Nah, ini nanti seperti ini, nanti saya share saja. Ini tetap saya share code-nya yang kita kerjakan hari ini, juga akan saya share code-nya ke Asdos untuk dibagikan ke kalian. Saya taruhnya di main.dart fungsi ke page ya. Tujuannya adalah untuk mempersingkat kalian punya pengetikan kode program ketika mau menuju ke page yang lain ya. Misalnya dalam page ini nanti ada lagi satu lagi, misalnya page 2 seperti yang kemarin-kemarin kita bilang ya. Kemudian STF lagi, page 2 seperti ini misalnya, scaffold, kemudian apart title page 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah punya page 2 misalnya kayak dari apa namanya, dari daftar produk ini ya. Misalkan di dalam produknya itu nanti ada sebuah apa namanya, icon button ya. Mungkin kalian juga pernah lihat seperti ini di aplikasi-aplikasi mungkin. Ya, tertutup. Ya, misalnya kayak anggaplah ada tombol di sini ya. Anggaplah ada tombol di situ. Saya lupa apa nama ikonnya itu. Add. Misalnya ada tombol di sini ya. Nah, ketika diklik dia akan ke page 2 misalnya, ke page 2. Salah dong. Nah, ya. Jadi lebih singkat ya, kalian punya pengetikan kode program untuk berpindah halaman itu jadi lebih singkat. Misalnya ini ke page 2, nah dia ke page 2, kembali lagi ke detail produk. Nah, dia ke detail produk seperti itu. Hanya dengan mengetikkan ke page. Oke? Bisa paham? Jadinya lebih singkat. Yang penting kalian sudah punya function ke page-nya ini, terserah kalian mau taruh di main.dart kah, atau kalian mau buat sebuah file baru lagi, itu terserah. Ya. Kalau ini saya kasih contoh di main.dart saja supaya kalian tidak terlalu bingung lagi. Oke. Jadi kita pakai saja nih ke page-nya ini untuk berpindah halaman ya. Oke, itu juga tadi saya baru coba sebenarnya. Yang metode ini saya baru coba dan ternyata bisa diterapkan. Oke. Sekarang kita punya fokus adalah menampilkan detail produk ini. Ya. Detail produk ini kita akan tampilkan. Jadi di dalam detail produk ini sekarang kita harus mewajibkan dulu sebuah parameter yang namanya adalah produk model ya. Nanti kita akan sebut sebagai produk. Oke. Seperti itu ya. Kalian perhatikan. Jadi di detail produk ini ada sebuah parameter baru yang namanya adalah produk model, yang mana ketika
halaman page apapun yang mau memanggil detail produk page ini, dia wajib menyertakan produk model ini. Ya, kalian perhatikan di sini sudah error ini. Ini ada warna merah atau di sini ada warna merah. Ya, ini ada pesannya satu potential argument expected by detail product, ya. Tapi yang ditemukan adalah 0. Jadi detail produk ini mengharapkan satu parameter. Oke. Nih, kalau kalian lihat nanti ini dia. Detail produk page itu dia mewajibkan satu parameter. Kalau key ini itu kan tanda tanya, artinya nullable, jadi tidak perlu disertakan. Tapi produk model ini wajib, ya. Berarti kalian nanti akan sertakan seperti ini saja, langsung produk. Oke, pakainya produk. Nah, seperti itu, ya. Bisa paham? Oke, jadi ketika ini kan ini kan list view builder. Setiap satu item ini itu sudah ada satu ini. Dia itu dimulai dari sini sampai sini dia. Oke, satu item ini itu berisikan ini, satu ini. Di dalam kurung kurawal item builder ini itu berisikan satu widget ini. Oke, jadi ketika list style ini diklik, maka yang di dalam kurung kurawal ini sebenarnya itu akan mewakili ini, ya. Jadi ketika produk ini, karena tadi adanya dalam sini, produk ini untuk produk indeks terkait saja, ya. Jadi misalnya ini produk indeks 0, berarti produk ini mewakili data dari P001 ini. Ya, jadi ketika kalian kirim produk yang ini ke dalam sini, nah itu sebenarnya dia akan mengirimkan datanya yang ini. Oke, ketika klik ini berarti data ini dikirim. Ketika klik apple berarti data ini dikirim. Ketika klik jeruk data ini dikirim. Oke, bisa paham? Bisa ya? Oke, kita lanjut dulu supaya mungkin bisa makin memperjelas lagi. Produk model sudah ada. Sekarang kita bilang di sini harusnya bisa juga produk, harusnya bisa. Produk sama dengan widget titik produk, tapi dia tidak mau. Getter product is not defined. Product try import in the library product. Oke. Berarti di sini produk model, produk widget titik produk. Oh, sorry, saya salah. Ini sebentar, saya salah. Kita belum deklarasikan. Sorry. Ini ada kesalahan sedikit. Di sini kita deklarasikan produk model, kemudian produk. Oke, ini kita pakai final. Nah, di sini pakainya itu adalah this.product seperti ini. Sorry ya. Jadi ada perubahan. Final produk model kita deklarasikan dulu produk model, ya. Yang variabelnya adalah produk, tipe datanya produk model. Kita wajibkan sebagai parameter pertama dari kelas detail produk page, ya. Nah, kemudian di sini tetap saja kita akan panggil detail produk. Ini tetap saja. Nah, kemudian di sini produk model lagi. Nah, seperti ini. Pindahkan ke sini. Oke, ya. Selanjutnya detail produk di list view ini kita akan buat misalnya sebuah sebuah list style sebuah list style saja. Oke. Kemudian title, teks misalnya, kode barang, kemudian subtitle misalnya teks itu adalah produk titik kode, ya. Jadi ketika kita klik salah satu item, nah dia akan menampilkan ini. Kita klik yang P003, dia akan menampilkan 003 ini, ya. Nah, sekarang kode barang sudah kita tambah lagi, misalnya nama produk.nama, kemudian kategori,
kemudian nanti di sini ada harga, kemudian di sini nanti ada stok. Ya, jadi ketika saya klik buku tulis, nah yang muncul adalah detail dari si buku tulisnya. Ketika saya klik apel, yang muncul adalah detail dari si apel tadi itu. Oke? Bisa paham? Bisa ya? Jadi saya ulangi lagi dari daftar produk ini, ya. Ya, jadi ini dia daftar produk, code-nya sisi kiri, output-nya sisi kanan, ya. Card ini ya, ini yang kalian lihat warna seperti agak abu-abu atau apa itu. Kemudian list style ini ya, ini widget list style yang menggunakan ada title di atas kemudian subtitle di bawah. Oke. Nah, di dalam si list field builder ini dia akan mengulangi setiap item dari daftar produk ini. Ya, kalian lihat dari kurung kurawal bukanya si item builder sampai kurung kurawal tutupnya si item builder itu, dia akan mengenerate setiap widget-widget ini. Oke, karena kita mau return widget card kemudian dalamnya list style, jadi dia akan mereturnnya semua sebanyak dengan data yang kita punya ini. Di sini kita punya data ini kan ada 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, dia akan melakukan perulangan ceritanya, melakukan perulangan untuk membuild atau membangun setiap widget ini ya. Nah, kemudian karena produk ini itu dia ceritanya mewakili satu widget ini ya, produk model ke produk untuk mengenerate satu widget ini. Nah, ketika kalian klik buku tulis ya, sebenarnya itu produk yang tadi menempel di satu widget ini, produk yang sebenarnya menempel di satu widget ini, itu kalian kirim ke detail produk page ya, karena kalian kan memanggil detail produk page ini. Ketika on tab ya, ketika di tab ini, kalau di smartphone atau di tablet kan di tab, diketuk begitu, jika dia ke detail produk page. Ketika memanggil detail produk page itu diwajibkan sebuah parameter pertama, yaitu adalah produk. Oke, jadi produk yang tadi menempel di sini dalam setiap item ini, produk ini, dia akan dikirimkan juga ke detail produk page. Jadi ketika sampai di detail produk page ya, yang masuk ke dalam sini di produk ini itu akan diisikan ke dalam final produk model produk, variable produk yang di dalam si kelas data ini ya. Jadi sekarang kita sudah ada di sini. Oke. Nah, kemudian yang ini kelas bagian pembuatan UI ya, ini kelas pembuatan UI. Dia punya lagi sebuah variable produk lagi ya, yang mana variable produknya itu sama dengan widget.product. Widget itu adalah merujuk ke kelas yang ini ya. Oke, jadi widget itu adalah kelas yang ini nih, yang di atas ini, punyanya si stateful widget ini. Produk ini itu yang ini nih, kalian kalau perhatikan ini dia sudah langsung menampilkan ini. Ketika saya klik widget titik produk, saya klik produk, kalian perhatikan di itu di layar masing-masing atau di atas, saya klik produk, nah itu langsung ada highlightnya itu. Bisa paham? Artinya si produk ini ya, si produk ini saya klik satu kali, itu dia merujuk ke sini nih. Oke. Nah, kemudian produk yang baru lagi ini akan ditampilkan ke dalam setiap ini. Oke, bisa paham? Itu adalah bentuk pengiriman data dari satu page ke page lain ketika kita menggunakan produk model. Kalau kemarin kalian menggunakan kan kayak kirim, banyak parameter diketikkan di dalam detail produk seperti ini kan, banyak kalian ketik. Kayak sebelumnya itu kalian pakai kayak final string nama, kemudian final string kode seperti itu. Nah, berarti kan di sini kan harus dibentuk semua. Dis titik nama, dis titik kode seperti itu. Oke. Yang mana ketika kalian akan menambahkan satu di sini, ini saya baru tambah ini saja sudah error di sini. Ini sudah error ini. Dia harus mewajibkan 3. Sedangkan kalian hanya kirim 1 ya. Kenapa? Karena kalian sudah mewajibkan lagi ada 2 parameter baru lagi. Oke. Nah, dengan menggunakan seperti ini hanya 1 saja. Kalian hanya perlu 1. Ini tidak perlu. Oke, hanya 1 saja. Kalau mau penambahan ya kalian tinggal ubah di bagian sini. Tambah lagi misalnya final string boolean tapi nullable
status. Kemudian di sini pakainya di status. Oke, seperti ini. Nah, di sini tidak error ini. Oke, di sini juga tidak error. Daftar produk ini juga tidak error. Karena kalian menambahkan itu ke dalam sebuah pembentukan datanya. Oke. Nah, ketika kita mau tampilkan di dalam detail produknya, tampilkan dalam detail produknya. Nah, ini nanti ada namanya kayak status. Oke. Kita refresh buku tulis, ini statusnya 0. Kenapa? Karena nilainya tidak ada, tidak disertakan. Bagaimana caranya supaya dia tidak 0 ini? Ya, kita tambahkan di bagian produk model, kita set sama dengan string kosong seperti ini. Kemudian, nah ini statusnya kosong. Oke, atau misalnya kayak tidak ada. Atau misalnya tidak dijual, seperti itu contohnya. Oke, buku tulis statusnya sudah ada, tidak dijual. Oke. Kemudian apalagi apel statusnya tidak dijual. Bagaimana caranya supaya statusnya ini bisa masing-masing berbeda? Ya, di bagian daftar produk ini ya, kita tambahkan lagi satu setelah harga, misalnya status misalnya dijual ya, hanya yang mau diset dijual saja kita isikan. Kemudian ini juga status dijual. Oke, kita lihat dijual itu adalah apel dan buku tulis ya. Buku tulis dan apel itu memiliki status dijual. Jadi kalau kita masuk ke dalam buku tulis, statusnya dijual ya. Kemudian kita masuk ke dalam pensil, statusnya tidak dijual. Kemudian kita masuk ke dalam apel, statusnya dijual. Kalau kita masuk ke dalam jeruk, statusnya tidak dijual. Oke, jadi seperti itu penggunaan dari kelas atau objek atau biasa disebut sebagai model ya, supaya mempermudah pekerjaan dan juga tidak menimbulkan banyak masalah ketika pengembangan atau perubahan aplikasi. Oke, sampai di sini ada yang bisa dipahami? Sampai sini ada yang bisa dipahami? Oke, nah selanjutnya mungkin sebentar ya, saya pause dulu sebentar. Nih. Yang mana? Mana tadi dia? Oke, mungkin saya akan share ini ke kalian code-nya. Kemudian tugasnya untuk kalian adalah mengembangkan code ini menjadi lebih menarik ya, menjadi lebih menarik. Oke, ini code-nya ini dikembangkan untuk menjadi lebih menarik. Oke, dengan masing-masing dari kalian punya kreativitas atau inisiatif, dikembangkan saja. Oke, harapan saya kalian bisa jadi lebih paham ya. Kenapa saya minta kalian kembangkan code ini? Karena kalian akan menemukan error pastinya. Ketika kalian melakukan perubahan ini, kemungkinan kalian akan temukan error, dan mudah-mudahan kalian bisa dapatkan solusinya. Oke, misalnya kalau saya kan tadi punya aplikasi kan, contohnya kayak seperti ini. Oke, nah misalnya ini kan ada gambar, kalian juga bisa pakai di dalam produk model ini. Kalian bisa tambah, misalnya mau tambah gambar bisa ya, tambah gambar bisa. Nanti di bagian daftar produk ini misalnya kalian tidak perlu tampilkan gambar. Contohnya kalau saya punya apps ini tidak ada gambarnya, ketika klik detail baru ada gambarnya, seperti itu. Nah, itu berarti kalian tampilkan nanti gambarnya di bagian detailnya ini, nanti kalian tampilkan ya, di bagian detail ini kalian tampilkan ya. Nah, saya kasih sampingan begini. Oke, misalnya kalian di detail ini mungkin mau tambahkan misalnya kayak ada pengelompokan data seperti ini, berwarnanya beda ya. Itu dari kreativitas kalian saja, tidak usah sampai betul-betul mirip seperti ini. Kalau mirip seperti ini kalian sendiri akan kewalahan, karena ini sudah pakai database. Jadi kayak ini produknya ini juga bisa, misalnya kayak contohnya ini kan kayak tambah satu. Ini saya bisa pilih foto, mau pilih dari foto kamera,
dari kamera seperti ini juga bisa. Nah, atau mau dari galeri juga bisa. Tapi ya tidak usah, kalian nanti kewalahan sendiri. Ini pakai database soalnya. Misalnya nanti ini namanya ST. Contohnya satuannya gelas. Kategori produknya apa? Minuman. Nah, ini tadi status dijual atau tidak. Kalau dijual, ya masukkan harga, misalnya 5.000. PPN-nya ada tidak? Kalau tidak ada PPN tidak usah diisi. Kalau lacak stok, mau dilacak stok atau tidak? Kalau minuman kan tidak mungkin, yang dibikin sendiri dilacak stoknya. Kalau memang lacak stok ya kasih masuk minimum stoknya berapa. Tapi kalau tidak ya masukkan keterangan, misalnya apalah kayak begitulah. Kemudian simpan ya. Nanti ada ST nih. Oh, sudah double, ada ST lama, ada ST juga. Nanti detail. Nah, ini menggunakan database. Sebenarnya andaikan laptopnya kalian atau mungkin PC-nya itu mendukung, kita pakai emulator ini, dan ini akan sangat sebenarnya menyenangkan. Mungkin menyenangkan dari sisi saya, tapi kalau kalian mungkin menyusahkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan buat misalnya seperti itu. Sebenarnya menurutku saya menyenangkan sih. Saya punya aplikasi di Play Store. Mungkin kalau kalian tahu ada namanya buku tabungan. Kalau saya coba search di sini, sorry saya minta waktu sedikit untuk kasih, mungkin bisa kalian kasih gambaran. Semoga saja bisa jadi bantuan kalian untuk berpikir bahwa sebenarnya kalian masuk dalam sisi IT itu sebenarnya tidak perlu selalu bergantung sama pekerjaan. Saya punya aplikasi namanya buku tabungan. Buku tabungan ini dia. Kalau kalian search di Play Store ada namanya buku tabungan. Buku tabungan ini alhamdulillah sudah dipakai lebih dari 50.000 orang yang download. Ratingnya juga alhamdulillah 4,2 di Play Store ya. Ini nih. Alhamdulillah 50.000 yang download. Ratingnya 4,2. Buku tabungan ini adalah aplikasi, dulunya saya buat aplikasi buku tabungan ini berfungsi untuk mencatat kas masuk kas keluar dari hari-harinya saya. Tujuannya untuk menabung pribadi. Ya, jadi misalnya kayak ada uang masuk kayak ini saya catat, kayak gaji masuk saya catat. Kemudian karena pernah tujuan aplikasi ini pernah waktu di Jakarta itu pernah belum sampai akhir bulan sudah habis, ceritanya baru tanggal 15 habis, baru tanggal 15 habis. Nah, situ saya bingung kenapa selalu habis. Nah, saya buat aplikasi ini, kemudian saya pakai. Oh, ternyata ketika saya catat secara rutin tiap hari, keluarnya untuk ini, keluarnya untuk ini, keluarnya untuk ini saya catat. Misalnya kayak beli snack catat, beli makan saya catat. Nanti setelah 1 bulan baru ketahuan ternyata pengeluaranku yang paling banyak adalah di makanan dan cemilan, kayak begitu. Nah, nanti alur kasnya ada kelihatan semua kayak begini dia. Nah, ini nanti seperti alur kasnya inilah, contohnya seperti itu. Ini ada summary-nya kayak begitu. Nah, nanti buat alur kas kalian bisa coba-coba juga. Nah, sekarang dari ini saya sudah buat awalnya itu gratis, tapi saya sudah buat max gratisnya itu hanya bisa sampai 1000 transaksi. Setelah 1000 transaksi, semua pengguna itu wajib untuk berlangganan sebesar 10.000 per bulan. Nah, jadi alhamdulillah ada pemasukan tambahan. Jadi kalau menurutku kalian kalau belajar seperti ini itu sebenarnya bisa buat kalian punya pemasukan pribadi tanpa harus kerja. Oke. Dulu itu waktu saya buat aplikasi ini, saya pekerjaanku masih sebagai programmer web, bukan programmer mobile. Seperti itu. Oke. Jadi kemudian saya buat lagi ini. Nah, buat aplikasi ini karena nanti temanku itu mau pasarkan ini. Dia sudah bilang dia mau pasarkan, jadi nanti dia mau pakai ini sebagai produk untuk dijual di setiap usernya yang beli perangkat aplikasi kasir, perangkat kasirnya. Seperti jadi ya, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembuka pikirannya kalian bahwa belajar seperti ini itu sebenarnya bukan belajar yang sia-sia. Oke, karena prinsipku sampai kapan kita mau kerja sama orang kalau kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Oke. Mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa tugasnya ya, tugasnya tadi nanti saya share code-nya. Tugasnya adalah kalian kembangkan code-nya
Saya tidak minta lagi kalian buat baru, tapi kalian kembangkan saja code-nya. Apakah itu mau di sisi penampilannya mau dirubah atau mau dibuat penambahan item-itemnya, kayak tambah gambar kah, mau diubah yang tadinya teks menjadi edit text atau text controller seperti itu. Oke, sudah jam 11. Setahu saya ada kelas lain. Mungkin seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.